Selamat tahun baru YouTube. Sebentar saya mau ketik dulu. Microsoft. Gak ada orang yang mau pakai Bing. Google.com. MP3 player. Kiri hore. Ya, kali ini saya cari MP3 player terbaik dengan price range 250.000. Suara harus merdu, baterai bisa tahan sampai subuh. Pokoknya harus bisa ini dan itu. Dari hasil penelusuran simbah Google sih, merek Ruizu ini yang paling banyak pilihannya. Dan yang paling pas harganya adalah Ruizu X02. Nah, kita cek dulu impresi dan reviewnya di forum global headv.org. Headv.org ini kayak kaskusnya para pencinta audio deh. Mau cari info perangkat audio kelas Sultan sampai audio kiri hore, ada semua pokoknya. Nah, silakan pause sejenak videonya kalau pengen baca-baca. Ya, ini sangat bagus kalau menurut om-om bule ini dengan harga segitu ya. Sekitar $25 dan memenuhi semua kriteria MP3 player yang saya cari. Cuma sepertinya menurut pengakuan mereka headset bawaannya aja yang bunyinya ampas. Ya udahlah, nanti kita pasangin dengan headset yang lebih baik, Audio Technica contohnya. Yuk, oke, sekarang kita cari barangnya. Nah, Ruizu X02 ini sangat banyak yang jual di online marketplace, tapi karena saya pengen lihat dan tes langsung, akhirnya saya beli offline aja. Kebetulan tokonya deket rumah, cuma 15 menit motoran. Nama tokonya Jakarta Notebook. Ini tokonya tepatnya di perumahan East Coast. Ini seperti tempat tinggalnya Crazy Rich Surabaya sebelah timur. Ruizu X02. Di bagian depan ada layar warna 120 kali 160 pixel dalam orientasi portrait. Jadi ini layar TFT TN panel biasa. Nah, di bawahnya ada click wheel sebagai tombol navigasi, juga berfungsi sebagai transport button. Di sebelah bawah ada port micro USB Type B. Jadi ini masih micro B. Ini USB 2.0. Kemudian di sebelahnya lagi ada slider on off dan ada headphone jack. Moving on ke bagian belakang, di sini ada satu lubang untuk built-in microphone. Sedangkan di samping kanan ada lubang untuk slot ekspansi SD card. Nah, itu aja. Jadi tidak ada dedicated volume button dan lock button ya. Karena fungsi volume dan lock sudah digantikan dengan click wheel di bagian depan. Oke, langsung aja kita nyalain. Jadi ini first boot up screen-nya seperti ini. Nah, home screen sendiri dibagi jadi menu grid 3x3. Ada menu untuk music, video, radio, foto, voice recorder, ebook reader untuk file TXT, file browser, tools, dan settings. Nah, ini beautifully laid dan bisa diakses dengan klik wheel 4 arah ya. Oke, langsung aja kita bahas elephant in the room, yaitu musik player. Musik playernya sendiri cukup intuitif. File musik yang ada di device ini bisa dikategorikan berdasarkan artis, album, dan juga genre. Nah, jadi kita nggak perlu dipusingin dengan folder structure saat ngopi file musik ke player ini, karena musik player yang ada di sini akan secara otomatis mengkategorisasikan atau menggrouping file-file MP3 berdasarkan ID3 tag-nya. Oh ya, sayangnya pada kategorisasi musik, pada saat kita drill down ke tracklist, yang ditampilkan bukan song title-nya, melainkan nama filenya serta diurutkan berdasarkan abjad, bukan berdasarkan track number ID3 tag. Oh ya, as a music player normally does, kalian bisa mainin lagu secara shuffle, sequential, repeat all, repeat once, no repeat, dan lain-lain. Oh ya, tapi ini nggak support gapless playback loh ya, sepengetahuan saya.
fitur lainnya pada musik player ini adalah playlist. Nah, jadi di player ini disediakan 3 slot untuk playlist. Nah, 3 slot ini fix ya, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang, atau di rename. Jadi untuk 3 slot playlist itu kita cuma bisa nambahin atau nge-remove lagu, artis, atau album dari playlist ini. Nah, untuk urusan bunyi-bunyian, player ini memiliki 6 preset equalizer plus 1 slot untuk custom 5 band equalizer. Nah, jadi kalau selera musik kalian nggak ada di antara 6 preset equalizer tadi, kalian bisa bikin setting equalizer sendiri walaupun terbatas cuma 5 band, tapi ya lumayan lah daripada nggak ada sama sekali ya. Oh ya, ada juga variable speed playback dengan skala -8 sampai +8. Oh ya, once more for your information, fitur variable speed playback ini hanya bisa digunakan untuk file-file dengan format MP3. Khusus untuk Anda yang suka dengerin podcast atau audiobook juga akan dimanjakan dengan satu fitur lagi nih, namanya adalah bookmark. Jadi untuk setiap file disediakan 10 slot bookmark, which is menurut saya lebih dari cukup ya. Jadi kalian bisa mendengerin beberapa audiobook sekaligus. Oh ya, fitur lainnya yang menurut saya perlu dibahas yaitu FM radio. Nah, FM radio ini fiturnya lumayan lengkap. Salah satunya adalah bisa menyimpan hingga 30 preset station, tentu saja dengan opsi manual scan atau auto tune. Oh ya, sembari kita mendengarkan radio, kita bisa juga ngerekam siaran radionya loh. Very neat. Voice recorder. Nah, selain bisa merekam dari built-in microphone, kita ternyata juga dapat opsi buat ngerekam dari line level output. Nah, ini cukup nice nih. Yang perlu dimention juga, format file rekaman ini bisa MP3 atau WAV. Nah, MP3 pilihan bitrate-nya rentangnya antara 32 sampai 192 kilobit per second. Sedangkan untuk WAV, pilihan bitrate-nya adalah 512 sampai 1536 kilobit per second. Nah, secara teknis, bila saya membaca datasheet dari SoC yang dipakai, nah, seharusnya player ini bermain pada resolusi 16 bit dengan sampling rate 48 kHz stereo dengan signal to noise ratio sekitar 90 desibel, which means ini setara CD quality audio ya. Nah, untuk karakter suaranya ya, menurut saya player ini memiliki karakter yang cenderung bright, clear, dengan sub-bass yang sedikit roll off dan kurang punchy. Instrument separation, detail, dan clarity-nya cukup bagus. Untuk vokal dan mic-nya juga cenderung maju. Kesimpulannya, MP3 ini menawarkan performa yang sulit untuk dicari kelemahannya pada rentang harga Rp250.000. Apalagi kalau sudah dikawinkan dengan headset yang lebih bagus. Jadi untuk kalian yang mau beli player ini nggak usah ragu buat beli headset seharga 200.000, 400.000, 700.000 buat dikawinin dengan player ini. Karena player ini memiliki cukup power untuk ngedrive headset tersebut dan punya cukup fidelity buat memaksimalin potensi pada headset-headset yang kalian colokin ke player ini. Sekali lagi, semua opini dari saya adalah subjektif. Take it with the grain of salt. Silakan like, subscribe jika menurut Anda video ini berguna. Terima kasih.